Shalom, saudara-saudara. Sebelum kita mulai menaikkan pujian, mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh bersyukur. Kau telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap napas yang Kau berikan, setiap kesempatan dan setiap pelajaran hidup. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biar segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pujian, doa dan firman yang akan kami dengar. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan dan membimbing setiap hati agar semakin mendekat kepadamu. Kami mohon agar dalam ibadah ini nama-Mu semakin dimuliakan. Kau juga akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu, Pastor Emil, yang akan memberitakan berita kebenaran mengenai firman-Mu. Dan kami dikuatkan dalam iman. Pimpin juga teman-teman kami yang dalam perjalanan, agar antar mereka tiba di sini dengan selamat. Dengar doa seru kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat menerima berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Hari ini siapa yang bergembira? Siapa yang menerima berkat Tuhan? Siapa yang mau terima berkat Tuhan lagi? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah ibadah siang ini adalah ibadah yang penuh kuasa. Kita nanti akan pulang dari sini, keadaan kita pasti berbeda, karena kita sudah menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Kita minta kelayakan dari Tuhan supaya kita bisa menghampiri tahta yang kudus. Haleluya.
pengampunan Tuhan, kita boleh terus mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan karena Dia Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Amin, haleluya.
firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh pendeta Emil. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Biarlah kiranya Tuhan disenangkan, sudah disenangkan dengan pujian kita, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kalau tadi kita yang nyanyi, kita yang berkata-kata sama Tuhan, sekarang biarkan Tuhan yang berkata-kata sama kita. Haleluya.
yang berfirman. Tuhan menghembuskan nafasnya untuk mewahyukan firman itu kepada kami, agar jiwa kami yang penuh dipengaruhi oleh hal-hal yang gelap dari dunia ini diterangi oleh firman. Ya Tuhan, Engkau dan kami sendiri sadar Tuhan bahwa roh itu memang benar, tetapi daging kami lemah. Daging yang menyeret kami di dalam pencobaan, daging yang membuat telinga kami ini tidak bisa mendengar, daging yang membuat mata kami buta kepada kebenaran, daging yang membuat kami terseret di dalam asumsi-asumsi pembenaran pada diri sendiri, sehingga kami mempertimbang-timbangkan firman Allah yang cocok untuk kami terima, kami imani, kami dengar, sedangkan apa yang bertentangan dengan kedagingan kami, dengan tegas kami menolaknya. Sebab itu Tuhan, hari ini kami rindu supaya roh yang penurut ini membuat kami menengadah kepada-Mu. Firmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Yesus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk sekali. Selamat siang. Hari ini sedikit ya yang mungkin kecapean setelah melihat perahunya Nabi Nuh. Saya ingin bertanya pada saudara-saudara, siapakah yang sudah meneliti ini? Enggak. Jadi tidak ada ya. Jadi ini sebagai pajangan doang. Hai Jim. Sebetulnya ini merupakan satu harta, saudara-saudara, harta yang luar biasa ya. Jadi kalau saudara punya kesempatan, ini sepertinya emboss dibuat dia sangat indah sekali. Dan kalau saudara meneliti apa yang ditaruh di sini, saudara melihat jejak-jejak langkah sejarah dari wahyu Tuhan itu dinyatakan. Jadi di sini ada satu kekayaan besar. Nah, pada saat saudara meneliti dan mengarahkan hati kepada apa yang tertulis di sini, saudara-saudara, kemudian saudara melihat topik-topik Alkitab di sini, maka saudara akan melihat banyak sekali pelajaran yang hamba-hamba Tuhan sendiri itu tidak betul-betul menguasainya dengan baik. Jadi kalau ada kesempatan, teliti, pelajari sebagai sesuatu harta kekayaan yang tidak ternilai. Karena kenapa, saudara? Perlu kita melihat diri kita sendiri, bahwa yang dibutuhkan oleh kita ini ada dua hal yang paling mendasar. Dan ini banyak diteliti, banyak diselidiki oleh manusia sejak zaman prasejarah. Dan tetap sampai hari ini menjadi rahasia yang sulit untuk diungkapkan, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera yang disebut sebagai peace in the Lord, bukan sekedar peace period, tetapi peace in the Lord, itu merupakan satu kualitas damai sejahtera yang melampaui keberadaan manusia. Suatu harta kekayaan surgawi, saudara-saudara, yang dipetahkan oleh firman Allah, yang ada di dalam arkeologi pada zaman ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu pada saat kita melihat hal-hal yang ditempelkan di sini, saudara-saudara, sebetulnya kita sedang menyelidiki damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu. Damai sejahtera yang terkubur, damai sejahtera yang merupakan satu impian saja bagi manusia. Sedangkan banyak istilah damai sejahtera itu
diberitakan, saudara, disampaikan bahwa kita perlu damai sejahtera. Ya, kita perlu bin'an. Dalam bahasa Mandarin ya, bin'an. Bin'an itu sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar tentram, saudara. Sesuatu deeper than peace that the world can offer for you. This is the peace from the Lord. Yang kedua adalah sukacita. Nah, sukacita ini berbeda dengan gembira. Joy and happiness, two different things. Happiness itu adalah sesuatu yang lebih berdimensi kepada pleasure dan kepada emotional reaction kepada pleasure yang sedang kita nikmati. Itu disebut happiness. So you enjoy something that pleasurable for you. You feel that I'm happy, I'm okay. Tetapi joy beyond our feeling. Joy is beyond our mind. Joy is blended in our soul. The joy that can be experienced by someone that has very healthy relationship with the source of the joy, Jesus Christ. Oleh sebab itu, berita yang paling pertama dan paling utama ketika Tuhan Yesus akan lahir di dalam dunia yang disampaikan oleh malaikat adalah peace with you, joy in the world. Jadi ada dua hal, peace with you, and number two, joy in the world. Loh, kenapa joy in the world? Karena dunia tidak pernah mengalami joy sesungguhnya, saudara. Tuh kan? Nah, ini ada rahasianya. Kita membuka Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, semoga ya, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, joy and peace, di dalam iman kepadanya, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi di sini ingin mengungkapkan, saudara-saudara, sukacita dan damai sejahtera itu tidak akan pernah kita alami sebelum kita itu memiliki satu sumber, yaitu sumber pengharapan. Dan sumber pengharapan itu bukan sekedar kata-kata klise. It's not just a dream. It's not just our expectation. Tetapi yang dimaksud sebagai the source of the hope itu adalah sesuatu yang bisa kita masuki, kita bisa pegang, kita bisa minum, kita bisa regu, sehingga kita bisa menikmatinya di dalam batin kita, dan batin kita itu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Pada saat batin kita ini berlimpah-limpah dengan pengharapan, saat itulah muncul sesuatu yang ajaib yang disebut peace in the Lord. Alright? Jadi kalau saudara-saudara tidak mengalami the source of hope ini, maka peace in the Lord, true peace itu hanya sekedar a dream, hanya sekedar expectation, hanya sekedar satu kata-kata di mulut ini saja. Tetapi kita sendiri tidak pernah menikmati. Oleh sebab itu, orang yang tidak pernah menikmati peace, tidak pernah menikmati bin'an, meyu bin'an cai dalam de sing, tidak ada bin'an cai de sing, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita penuh kebencian, kita penuh masalah emosional, kita perlu masalah, kita menghadapi kecurigaan, dan kesemuanya itu menggeser kita punya bin'an. Meyu bin'an, meyu Yesu. Ya, tidak ada artinya.
Ini yang penting sekali, saudara-saudara. Ya, jadi artinya apa sekarang ini? Ini ada elemen-elemen dari sukacita dan damai sejahtera yang hari ini harus kita mengerti, harus kita nikmati, harus kita ambil, karena itu harta yang diwariskan oleh Tuhan pada saat Tuhan itu datang ke dalam dunia ini. Nah, banyak orang miss harta ini, saudara-saudara. Kenapa ada suami istri bertengkar? Kenapa ada konflik di dalam rumah tangga? Karena tidak ada damai sejahtera. Nah, pada waktu saya jalan-jalan, barusan ke Minnesota, setiap pagi itu saya makan, saya bangun pagi, saya bermeditasi, mendiamkan diri di hadapan Tuhan, saya mengarahkan batinku kepada Tuhan, sampai saya menikmati ketenangan. Setelah ketenangan itu melanda jiwa dan hatiku, pikiranku, selesai saya bangun, saya makan. Setelah saya makan, saya jalan pagi. Pada waktu saya jalan, saudara-saudara, ada satu jalan, namanya Jalan Farlington. Saya jalan gini, ada orang naik mobil dengan kecepatan tinggi, itu tidak berhenti di stop sign. Karena ada stop sign, ya saya jalan kan ya. Pedestrian itu kan the king. Ya, raja kan ya, betul tak? Oh, saya jalan aja. Oh, dia itu kira-kira berapa inch dari tubuh saya? Nggak stop. Terus saya tanya. Apakah kamu mau menubrak saya? Jawabannya, yes. Yes. Marah nggak kita? Marah nggak? Marah nggak Pak Yogi? Kalau orang Madura itu todik ben, ya. Kalau orang Madura todik ben, ya loh. Saya marah. Saya tanya kepada dia, apakah kamu mau menuduh saya ya? Dia menjawab, saya hanya bisa begini. Saat itu hati saya dipenuhi oleh sesuatu kekuatan, nggak tahu apa itu. Kalau bisa orang itu tak prokes ya, kepalanya tak putar-putar begini ya. Kalau saya punya pistol itu tak bunyi dengan gitu ya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau saya punya celurit ya pada saat itu, ya mungkin mau saya potong kepalanya. Nah, kenapa saudara? Dan pada saat kekuatan itu masuk merebut di dalam jiwaku, apa yang terjadi saudara? Badan ini gemeter begitu lah. Mata itu rasanya begitu. Terjadi satu kekuatan yang besar sekali yang mengeluarkan, menggeser keluar yang disebut damai sejahtera. Pada saat damai sejahtera itu hilang, kita menjadi orang jahat. Pada saat damai sejahtera itu meninggalkan rohku, meninggalkan jiwaku, saya muncul menjadi monster. Kalau saya bertanya, nyaris saya dituduh oleh dia. Saya marah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya punya alasan untuk marah. Sambil jalan itu kan, sampai 1 jam itu saya masih pada saat seperti itulah roh itu memang Roh Kudus itu selalu berbicara. Seperti Roh Kudus berkata kepada siapa itu yang ditanyai oleh Tuhan, pada Yunus, apakah kamu punya hak untuk marah? Ya loh. Apakah kamu punya hak untuk marah? Do you have a right to be angry to me? Nah, pada saat Yunus itu marah, saudara-saudara, pada saat Yunus itu berontak, dia itu kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan segala-gala dalam dirinya. Dan peristiwa itu semakin membakar jiwanya pada saat
apa yang dia ekspektasikan itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Dia tidak mengharapkan itu, tapi sungguh-sungguh terjadi. Ketika dia pergi ke Niniwe, seluruh bangsa itu bertobat, saudara. Seluruh bertobat. Padahal harapan Yunus, bangsa itu dibinasakan. Tapi justru oleh penderitaan dia bertobat. Apa yang terjadi? Semakin marah. Semakin marah. Pada saat marah seperti itulah Tuhan menegur dia. Apakah kamu punya hak? Nah, pertanyaan Tuhan, apakah kamu punya hak itu artinya apa? Pada saat kamu marah, damai dengan Sang Ilahi itu, ada beberapa hal terjadi. Satu, terkontaminasi, menjadi kotor. Pada saat engkau kehilangan damai sejahtera, hubunganmu dengan Tuhan menjadi kotor. Konsekuensinya apa? Pada saat hubungan dengan Tuhan itu menjadi kotor, maka rasa enggan kepada firman itu juga semakin terjadi. Konsekuensi yang lebih dalam, hubunganmu dengan orang yang terdekat itu menjadi kotor. Karena kenapa? Damai sejahtera di dalam jiwamu itu meninggalkan engkau. Satu peristiwa besar terjadi di kayu salib. Pada saat anak Allah itu disalib, dia menjadi pemikul dosa. Dia menjadi insan yang ternajis pada waktu itu, walaupun dia tidak dinajiskannya. Dia dijadikan dosa bukan karena dosanya. Pada saat itulah dia berkata demikian. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bahasa Aram. Eloi, Eloi artinya. My God, my God. Cuma 2 kali, saudara. Kenapa tidak dikatakan Eloi, Eloi, Eloi? Kenapa? Cuma 2 kali. Koyogi. Kenapa? Karena yang berseru itu juga Elo. Yang berseru itu juga Elai. Hingga dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eloi, sabachthani, itu aku. Ani, ata, itu ya, ani, aku. Pada saat dia berkata demikian itu, sesuatu yang terjadi itu ialah kegelapan meliputi permukaan bumi. Karena kenapa? Damai sejahtera dicabut dari alam semesta. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah itu terpecah. Digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan apa? Terberanya tirai bait suci. Tirai bait suci yang terpecah itu bukan sebagai sekedar tanda hubungan antara manusia dengan Allah itu secara langsung segera terjadi. Pecahnya tirai bait suci itu memberikan satu clear, very clear picture. The brokenness, perpecahan, the relationship between manusia dengan Allah. Pada saat Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kegelapan meliputi segala sesuatu pada waktu itu. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Pada saat damai sejahtera itu dicabut dalam hati, engkau berada di dalam kegelapan. Engkau menjadi manusia jahat. Engkau bisa kejam kepada orang lain. Engkau bisa kejam kepada anakmu sendiri, engkau bisa kejam kepada istrimu, bisa kejam kepada suamimu. Mulutmu bisa menjadi mulut yang paling jahat. Tanganmu bisa menjadi senjata kejahatan. Dan the evil one menguasai engkau. Nah,
Itulah berbahayanya. Oleh sebab itu sumber daripada pengharapan ini saudara-saudara tidak boleh hilang di dalam diri kita. Dan sumber dari segala pengharapan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Sumber daripada pengharapan adalah Tuhan Allah sendiri. Kita tidak boleh menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu saudara, elemen selain yang pertama, elemen daripada damai sejahtera dan sukacita itu adalah sumbernya, yaitu Allah sendiri. Elemen yang kedua adalah trusting in the Lord. Nah, ini karena saya mau melontarkan pertanyaan kepada saudara-saudara. Apa bedanya faith and trust? Ya, pertanyaan ini, faith itu, saudara mungkin mengatakan faith itu percaya, keyakinan. Bukan sekedar percaya atau keyakinan. Yang disebut faith itu adalah, saudara-saudara, bagian yang terbesar dari imago Dei. Bagian yang terbesar dari rupa dan gambar Allah. Itu faith. Oleh sebab itu pada saat imago Dei atau rupa dan gambar Allah itu sempurna, saudara-saudara, maka hubungan antara manusia dengan Allah itu begitu harmonis, begitu indah, begitu luar biasa, karena didasarkan kepada true faith, iman yang betul, iman yang benar. Ya, faith yang tidak ada complaining, faith yang tidak ada pemberontakan, faith yang tidak ada sesuatu yang disebut doubtness. Faith without doubtness. Jadi faith ini merupakan identifikasi dari kesempurnaan manusia. Xing xing shi, 我们这平安。Ya, 信心是基督徒的完全, kesempurnaan orang percaya. Kesempurnaan orang percaya. Jadi pada saat kita ini memiliki true faith, yang sebelum pecah itu saudara-saudara, yang disebut bagian yang terbesar dari hidup manusia, substansi yang terbesar di dalam hidup manusia, yaitu imago Dei itu, keseluruhan ungkapan dari imago Dei itu sebetulnya adalah iman yang sejati. Sehingga pada saat itulah manusia menjadi insan yang sempurna, the prince of creation, the completeness of human being. Itu pada saat imago Dei itu sempurna. Namun pada saat mereka jatuh di dalam dosa, dimulai dengan apa? Keraguan-raguan, doubtness. Ya. Pertama-tama iman itu without darkness, faith without darkness. Tapi sekarang ketika setan itu muncul, yang digelitik itu adalah keraguan-raguan. Mosok sih Tuhan itu ngapusi lah. Masa makan buah itu langsung mati? Ragu-ragu. Diciptakan keraguan-raguan tentang kesempurnaan Tuhan. Nah, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, yang terjadi pertama-tama adalah imago Dei itu berubah. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan iman itu menjadi serpian-serpian iman yang besarnya berbeda-beda. Serpian-serpian iman yang disebut the remnant of faith inilah yang membuat manusia menciptakan agama. Karena serpian iman yang kecil-kecil ini tetap membuat manusia berpikir tentang Tuhan. Maka lahirlah agama berapa billion. Mulai dari politeisme, dinamisme, agama berhala, pemuja setan, semuanya muncul dari serpian-serpian iman. Oleh sebab itu elemen yang terpenting di dalam semua agama itu adalah iman.
Orang Islam disebut orang beriman. Orang Hindu disebut orang beriman. Semua agama disebut orang beriman. Kalau begitu ya disebut orang beriman sesungguhnya itu apa? Nah, itu faith. Kemudian yang menjadi elemen terpenting dari damai sejahtera dan sukacita itu bukan hanya sumber pengharapan itu sendiri, tapi yang kedua yaitu trusting in God. Trusting in God itu saudara-saudara seperti pohon ditanam di dalam bumi dan akarnya itu mengikat bumi, mengikat tanah, sehingga pada saat angin bergoncang buat, tetap akar itu menahan diri. Ini yang disebut trust. Ya, ini yang disebut trust. Seperti gunung terdiri dari batu-batu kecil, besar, pasir, tanah liat, dan segala macam elemen. Sehingga gunung itu tuh muncul menjadi satu sesosok giant yang begitu besar. Itu karena di dalamnya ada sesuatu yang kokoh yang mengikat satu dengan yang lain. Pada saat gunung itu meledak, yang terjadi peledakan yang keluar dari atas itu apa? Batu-batuan. Wah, semuanya hancur. Itu disebut trust. Oleh sebab itu kalau kita berbicara Tuhan adalah batu karangku, ini bukan berbicara soal iman, ini berbicara soal trust. Pada saat all Americans says in God we trust, artinya apa? Seluruh elemen kehidupan di Amerika Serikat itu berakar di dalam Tuhan, bersandar kepada Allah. Sumber kekuatan mereka adalah Allah. Itu disebut trust. Jadi pada saat kita itu trusting in the Lord, di situ kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki sukacita di dalamnya. Tetapi pada saat kita kehilangan trusting in the Lord, kita itu bersandarkan kepada pengertian kita sendiri, kita bersandarkan kepada sesuatu yang sifatnya itu temporary, kita kehilangan pengharapan, maka kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup ini. Oleh sebab itu seseorang yang sakit, saudara sakit cancer, saudara cuci darah setiap hari. Kenapa saudara berkeluh kesah? Kenapa saudara itu makin hari makin menjadi sakit? Kenapa saudara itu makin hari menjadi putus asa? Sebab saudara itu bersandar, trusting in what? Sesuatu yang bersifat temporary, yaitu tubuh kita yang lemah ini. Semakin kita gondeli, bahasa Jawa, gondeli tubuh kita yang lemah ini, semakin engkau itu discouraged. Semakin kau menangis, semakin kau kehilangan pengharapan. Saya punya istri, saudara-saudara. Istri saya itu dulu cantik jelita. Oleh sebab itu saya menikahi dia. Dulu aja. Ya. Sampai sekarang dong. Iya. Tapi matanya yang satu itu berbeda. Kecil, ini warnanya jadi biru. Bukan biru yang indah, biru mati. Yang satu ini cuma 25% bisa melihat. Terus ngomong gini setiap hari. Pernahkah engkau berpikir kenapa aku bisa hidup sampai hari ini? Bisa berjalan, bisa masak, bisa bekerja, bisa apa saja. Bahkan bisa membaca cellphone walaupun dengan kata besar. Kenapa aku sampai hari ini bisa? Walaupun sesungguhnya aku tidak bisa melihat yang jelas. Kenapa? Karena saya ditanya begini, saya tidak bisa jawab. Itu dia mungkin. Kalau aku trust kepada tubuhku, kalau
aku trust kepada mataku, aku tidak bisa lihat. Kalau aku trust kepada perasaanku, aku tidak mau melanjutkan hidup ini. Kalau aku trust kepada anak-anakku, aku tidak akan mengalami sukacita dalam hidupku. Tapi aku trust in the Lord. Trust in the Lord membuat aku bisa overcome everything. If you trust in the Lord, you are the conqueror. If you trust in your flesh, kamu akan gagal. Kalau kamu trust kepada income yang dihasilkan oleh suamimu, kamu akan menjadi miskin. Kalau engkau trust kepada kesehatanmu, engkau akan mati oleh karena penyakit. Tetapi kalau engkau trust in the Lord, engkau menaruh trustmu itu bukan di bumi, bukan menaruh trustmu di kuburan, bukan menaruh trustmu itu di kotak peti mati, tetapi engkau menaruh trustmu di dalam nilai-nilai kekekalan. You put your trust in eternity, where our Savior is waiting for you. Dan dinasihatkan oleh Tuhan kepada Yosua, engkau tidak tahu tanah perjanjian itu. Kalau engkau trust kepada 10 pengintai, engkau akan discourage. Kalau engkau trust kepada kekuatan militer Israel yang dilatih hanya 40 tahun di padang gurun, yang tidak memiliki skill militer, yang tidak memiliki kemampuan how to manage strategic military, kamu akan gagal. Contohnya engkau gagal untuk menaklukkan kota Ai yang lebih kecil dari kota Yeriko. Kenapa? Engkau trust kepada pasukanmu yang kau nilai pasukanmu itu baik-baik saja, tetapi ada di antara mereka itu berbuat dosa yang menghancurkan segala sesuatu. Oleh sebab itu tidak akan pernah trust kepada sesuatu yang kelihatannya lurus. Amsal Sulaiman mengatakan demikian, saudara-saudara. Apakah kamu percaya kepada jalan yang kau lihat di depanmu? Amsal Sulaiman mengatakan banyak orang itu melihat jalan di depannya itu seolah-olah lurus, tapi dia tidak akan pernah tahu bahwa begitu dia menikung sedikit, tikungan itu langsung menuju kepada maut. Never ever trust in your sight. Jangan pernah kau menaruh trustmu kepada dokter. Saya mengerjakan satu proyek listrik di dekat El Monte sana. Tekanan tinggi dengan kabel ukuran 6 gede-gede segini. Saya menarik kabel ke jarak 80 feet dari sumbernya. Dari sumber power line itu kabel kan gede-gede segini perusahaan ini. Saudara tahu ya, begitu tangan saya ini menyentuh satu kabel kecil yang nyelonong keluar dari kabel besar itu, satu saja, 480 volt. Maka pertama-tama jantung saya habis. Tapi saya bekerja, saya tidak pernah menaruh trust kepada what I see. Kenapa pada saat saudara masak, saudara mencicipi?
Karena saudara tidak pernah trust kepada matamu, trust kepada lidahmu. Sebab apa yang kita lihat seolah-olah lurus, tapi jalan itu menuju maut. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, engkau lihat di depan, di mana aku berjalan di depan sebagai gembala. Domba itu kan mengikut dari belakang. Tidak seperti itik kan berjalan di depan, betul tak? Tapi kita disebut oleh Tuhan, engkau adalah itik-itikku, bukan? Tuhan mengatakan, engkau domba-dombaku. Domba-domba itu kan mengikut dari belakang, saudara. Itu nanti Andre bisa menjelaskan itu, yang disebut pintu gerbang anak domba di dalam Mazmur 23. Jadi pada waktu gembala itu memasuki pintu gerbang anak domba itu, setelah pintu gerbang itu, saya tidak bisa membayangkan di sini di mana ya. Setelah pintu gerbang domba itu, baru memasuki apa yang disebut padang yang biru hijau. Nah, sebelum memasuki pintu gerbang domba itu, Tuhan mengatakan, even though you must walk in the valley of the shadow of death, I will never leave you alone. Follow me. Never ever trust whatever in front of you. Tapi follow me. Pada saat kita mengikut Tuhan, kita akan sampai di padang yang I will in the garden while the dew is still on the roof. Saya berjalan di dalam tanah seorang ibu, sementara ibu masih di apa itu bunga mawar. Remember, even though the dew gone, I still there with you. I will trust in the Lord, and you will be there. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, tidak jadi. Tetapi firman-Nya tinggal kekal. Kalau engkau menaruh trust kepada sesuatu yang kelihatan pada jalan, Tuhan the invisible being, Tuhan the almighty being, Tuhan the faithful shepherd, put your trust in Him. Maka engkau sampai di sana. Tidak berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada siang hari ini. Di dalam Engkau ada nasihat, di dalam Engkau ada banyak hal yang indah dan bersifat kekal. Biarlah kami menaruh trust kami kepada Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan. Biarlah iman kami bertumbuh di dalamnya, menjadi iman yang diperbaharui dan mengalami revival. Kita akan bisa memiliki trust yang sempurna. Bila jemaat sudah mendengar firman Tuhan, Yesus kami berdoa.
dalam Kristus, marilah kita panjatkan doa syafaat. Let's pray. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu yang begitu jelas agar kami hidup dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera. We pray that we may develop our love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, and self-control, so that we can experience the joy and peace in our lives. Tuhan, kami mohon lakukan agar kami jemaat Maranatha tidak hanya menikmati kasih dan sukacita dalam gereja saja, tapi juga bersedia membawa terang di dalam dunia yang penuh tantangan ini. Ingin kami Tuhan untuk menjadi alat kasih-Mu, memberikan pengharapan dan menyebarkan damai-Mu di tengah masyarakat yang membutuhkan. Jadikanlah kami umat gereja Maranatha yang setia dalam melayani dan yang berani untuk berdiri bagi keadilan dan yang tulus menyebarkan damai-Mu dimanapun kami berada. Untuk itu ya Tuhan, kami mulai mendoakan bagi sesama kami, bagi mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan, khusus bagi mereka yang menghadapi masalah ekonomi yang mungkin sedang kesulitan menutup kehidupan sehari-hari. Juga mereka yang tergumul dalam pekerjaan mereka, entah karena tekanan di tengah kerja, konflik di tempat kerja, atau kebingungan tentang arah karir mereka. Dan mereka pula yang juga bergumul dengan studi mereka, atau pergumulan pribadi, entah persahabatan yang retak, konflik dalam keluarga, atau kesetiaan yang mendalam, dan yang mereka yang sedang krisis iman, yang mungkin meragukan kehadiran-Mu dan merasa jauh dari-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengerti setiap masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar. Bagi kami yang sedang berada dalam situasi yang sulit, oh Tuhanku, kami juga ingin berdoa untuk setiap hubungan dalam keluarga Kristen, baik antara orang tua dan anak, suami dan istri, dan orang tua yang berjuang membesarkan anak-anak mereka. Kiranya Engkau mau memberikan kekuatan, kesatuan hati, kesabaran, dan kasih yang melimpah, agar setiap keluarga dapat menghadapi masa depan dengan iman dan pengharapan. Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Terutama sekali kami ingat Kohandi, Tante Juliana, Pak Robi, Ibu Dawn, dan Pak Sudianto. Demikian pula dengan Ibu Tris, George, dan Pak Litya. Berikanlah mereka kesehatan yang berangsur pulih terbaik sesuai kehendak-Mu. Berikanlah mereka kekuatan iman dan damai sejahtera dalam menjalani apa yang Engkau sudah rancangkan. Tuhan, kami panjatkan doa ini dengan menyampaikan doa yang Engkau telah ajarkan kami, doa Bapa kami. Let's end this with the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as
we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Memberikan persembahan, sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubuk-lubuk akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan tanah pengayahmu akan menguap dengan air tuahanmu. Sebab menjalankan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiranya yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati juga ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Pengumuman minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Ulo, dan juga akan ada Bible Study Selasa ini jam 8 dengan Pastor Emil melalui Zoom. Ini kita berharap semuanya pintar-pintar ya di tempat ini Alkitabnya. Jadi kita belajar ini, lalu ini kalau mau ngambil juga boleh ya, nanti dipelajari di rumah, dilihat-lihat, diprotesin, dikasih review. Nanti kita bisa perbaiki terus edition tahun-tahun berikutnya. Jadi kita semua harapannya semua di tempat ini, di gereja ini pintar-pintar Alkitabnya ya, seperti gereja Philadelphia. Amin. Pintar-pintar dan juga bisa melaksanakan lain selesai. Oke, kemarin kita ke Batranu, Kentucky, dan puji Tuhan kita bersyukur bahwa semuanya lancar, dan kita juga a lot of fun di sana. Juga kita membina pertemanan persahabatan baru dengan teman-teman ini yang baru kita kenal, dan juga kita bertemu juga dengan Jimmy
Jimmy yang dulu di sini yang punya restoran itu, lalu juga Aling, dia punya baby, juga ketemu Hendra, mereka juga buka restoran. Jadi kita bersyukur bertemu dengan mereka dan kita terus, mereka tetap ada di WhatsApp grup kita. Jadi ya kita berharap kita tetap ada di dalam satu keluarga Maranatha ya. Kita terus berusaha. Dulu kan rencananya juga mau buka gereja di sana, saya nggak tahu apakah masih. Lalu juga minggu depan Jimmy akan datang ke sini. Ya, jadi kita harapkan bukan Jimmy yang ini ya, Jimmy yang itu Susun Fire. Jadi ya kalau mau bertemu, bernostalgia sama dia, lalu ada mau hubungan bisnis something sama dia, kerjaan dan lain-lain, bisa minggu depan boleh datang ke kita. Ada lagi pengumuman? Oke, Cito. Haleluya. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah yang berkuasa ini, ibadah yang sungguh-sungguh diberkati. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Mari saudara, jadi saudara kami berdiri. Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kemuliaan, rahmat, marifat, dan berkat daripada Allah Roh Kudus kiranya mengalir di dalam hidupmu, memenuhi hidupmu bagaikan aliran sungai air hidup mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Silakan diri saat itu kepada kita.